matangkan taktik timnas. John Hertman racik strategi modern berintensitas tinggi lawan Oman. Semakin dekat dengan hari pertandingan melawan Oman dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026, suasana di sekitar tim nasional Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Di balik tertutupnya sesi latihan yang digelar di pemusatan latihan skuad Garuda, berbagai laporan dan rumor mengenai persiapan tim mulai bermunculan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah bagaimana pelatih kepala John Hertman tengah bekerja keras menyusun fondasi permainan baru yang diakini akan menjadi identitas timnas Indonesia di era kepemimpinannya. Pertandingan melawan Oman bukan sekadar laga persahabatan biasa. Bagi Hertman, ini adalah kesempatan emas untuk memperlihatkan hasil dari proses yang selama ini dibangun. Setelah resmi menangani timnas Indonesia, pelatih asal Inggris tersebut tidak hanya fokus meningkatkan kondisi fisik para pemain, tetapi juga berupaya membangun sistem permainan yang lebih modern, lebih agresif, dan lebih kompetitif di level internasional. Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas latihan dilaporkan meningkat secara signifikan. Para pemain tidak hanya dituntut memiliki kebugaran prima, tetapi juga harus mampu memahami detail taktik yang semakin kompleks. Hertman ingin seluruh pemain memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dilakukan ketika menguasai bola maupun saat kehilangan bola. Inilah yang menjadi dasar dari sepak bola modern yang sedang dibangun oleh sang pelatih. John Hertman bukan nama asing dalam dunia sepak bola internasional. Namanya mulai dikenal luas setelah berhasil membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Kesuksesan tersebut tidak diraih secara instan. Ia membangun Kanada melalui pendekatan yang mengutamakan organisasi tim, intensitas permainan, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai situasi pertandingan. Filosofi yang sama kini mulai diterapkan kepada timnas Indonesia. Hertman memahami bahwa sepak bola modern tidak lagi hanya mengandalkan bakat individu. Sebagus apapun kualitas pemain, sebuah tim akan kesulitan bersaing jika tidak memiliki struktur permainan yang jelas. Karena itu, fokus utama Hertman saat ini adalah menciptakan sistem yang memungkinkan seluruh pemain bergerak sebagai satu kesatuan. Salah satu aspek yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah konsep rest defense. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian penggemar sepak bola. Namun dalam sepak bola modern, rest defense merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Konsep ini mengatur bagaimana sebuah tim tetap memiliki struktur pertahanan yang kokoh meskipun sedang berada dalam fase menyerang. Seringkali sebuah tim terlalu bersemangat ketika menyerang. Banyak pemain maju ke depan untuk membantu menciptakan peluang. Namun ketika bola hilang, ruang kosong yang ditinggalkan menjadi celah yang sangat berbahaya. Situasi inilah yang ingin dihindari oleh Hertman. Dalam berbagai sesi latihan, para pemain terus diajarkan bagaimana menjaga keseimbangan permainan. Saat tim menyerang, beberapa pemain tetap harus berada dalam posisi yang siap mengantisipasi serangan balik lawan. Dengan cara ini, Indonesia diharapkan mampu menyerang dengan jumlah pemain yang cukup tanpa kehilangan stabilitas pertahanan. Konsep tersebut menjadi sangat penting karena Oman dikenal memiliki kemampuan transisi yang cepat. Mereka tidak membutuhkan banyak sentuhan untuk mengubah situasi bertahan menjadi serangan berbahaya. Karena itu, Hertman ingin memastikan bahwa timnas Indonesia tidak memberikan ruang terlalu banyak kepada lawan. Selain rest defense, aspek lain yang menjadi perhatian besar adalah sistem counter-pressing agresif. Jika pada masa lalu banyak tim memilih mundur ketika kehilangan bola, maka sepak bola modern justru mendorong pemain untuk segera merebut kembali penguasaan bola dalam hitungan detik. Prinsip ini tampaknya menjadi salah satu senjata utama yang ingin diterapkan Hertman. Begitu timnas kehilangan bola, para pemain depan dan lini tengah langsung diperintahkan melakukan tekanan kepada pemain lawan terdekat. Tujuannya bukan hanya merebut bola kembali, tetapi juga mengganggu proses pembangunan serangan lawan.
Dengan tekanan yang dilakukan secara kolektif, Oman diharapkan kesulitan mengembangkan permainan dari lini belakang. Latihan mengenai counter pressing ini kabarnya menjadi salah satu sesi paling melelahkan dalam pemusatan latihan. Para pemain harus bergerak terus-menerus. Mereka tidak boleh diam setelah kehilangan bola. Sebaliknya, mereka harus segera bereaksi dan menutup ruang yang tersedia. Latihan seperti ini memang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Namun Hartman percaya bahwa intensitas tinggi adalah syarat utama untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat di level internasional. Yang menarik, strategi yang sedang dirancang Hartman tidak terpaku pada satu formasi tertentu. Banyak laporan menyebut bahwa timnas Indonesia akan mengadopsi pendekatan yang sangat fleksibel. Dalam fase membangun serangan, tim bisa saja terlihat bermain dengan 3 bek. Namun beberapa detik kemudian, ketika lawan menguasai bola, struktur tersebut dapat berubah menjadi 5 bek yang rapat dan sulit ditembus. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut strategi Hartman sebagai taktik bunglon. Bukan karena tidak memiliki identitas, tetapi karena mampu beradaptasi dengan cepat sesuai kebutuhan pertandingan. Fleksibilitas seperti ini menjadi salah satu ciri khas sepak bola modern. Tim-tim elit dunia saat ini tidak lagi bermain dengan formasi yang kaku. Mereka mampu mengubah struktur permainan secara dinamis tanpa harus melakukan pergantian pemain. Tentu saja, untuk menjalankan sistem seperti itu dibutuhkan kecerdasan taktik yang tinggi. Setiap pemain harus memahami berbagai peran sekaligus. Mereka harus tahu kapan harus bergerak ke depan, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengisi ruang yang ditinggalkan rekan setimnya. Karena itulah sesi latihan timnas Indonesia saat ini lebih banyak diisi dengan simulasi situasi pertandingan. Hartman ingin para pemain terbiasa mengambil keputusan dengan cepat di bawah tekanan. Ia tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir dalam situasi yang berubah sangat cepat. Para pemain yang mengikuti pemusatan latihan pun dikabarkan merasakan langsung perubahan tersebut. Latihan berlangsung lebih intens dibandingkan sebelumnya. Setiap detail mendapatkan perhatian khusus dari tim pelatih. Kesalahan posisi sekecil apapun langsung dikoreksi. Komunikasi antar pemain juga terus diasah agar seluruh elemen tim bergerak dalam ritme yang sama. Persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama semakin ketat. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman. Baik pemain yang berkarir di Eropa maupun para bintang Liga Indonesia harus bekerja keras untuk membuktikan kualitas mereka. Situasi ini justru menciptakan atmosfer positif di dalam skuad. Semua pemain termotivasi untuk memberikan performa terbaik. Mereka memahami bahwa kesempatan bermain hanya akan diberikan kepada mereka yang mampu menjalankan instruksi taktik dengan disiplin. Selain aspek teknis dan fisik, Hartman juga menaruh perhatian besar pada mentalitas tim. Ia ingin para pemain memiliki keberanian untuk bermain proaktif. Indonesia tidak boleh memasuki lapangan dengan rasa takut menghadapi lawan. Sebaliknya, para pemain harus percaya bahwa mereka mampu bersaing dan mengendalikan jalannya pertandingan. Mentalitas inilah yang selama ini menjadi salah satu fondasi kesuksesan tim-tim besar dunia. Mereka tidak hanya kuat secara fisik dan taktik, tetapi juga memiliki keyakinan terhadap kemampuan mereka sendiri. Menjelang laga melawan Oman, optimisme mulai tumbuh di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Banyak yang penasaran melihat seperti apa wajah baru timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman. Apakah sistem pressing agresif akan berjalan efektif? Apakah struktur rest defense mampu meredam ancaman serangan balik Oman? Dan apakah fleksibilitas taktik yang sedang dibangun benar-benar mampu membuat lawan kesulitan membaca permainan Indonesia? Semua pertanyaan tersebut akan segera terjawab ketika pertandingan dimulai. Namun satu hal yang pasti, proses yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa timnas Indonesia tengah bergerak menuju arah yang lebih modern. Persiapan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan identitas permainan yang berkelanjutan.
John Hertman tampaknya ingin meninggalkan fondasi kuat yang bisa menjadi pegangan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kini seluruh mata tertuju pada Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di sanalah hasil dari berbagai sesi latihan intensitas tinggi akan diuji. Di sanalah blueprint modern racikan Hertman akan mendapatkan ujian sesungguhnya. Jika para pemain mampu menerjemahkan semua instruksi dengan baik di atas lapangan, bukan tidak mungkin publik akan menyaksikan versi baru timnas Indonesia yang lebih agresif, lebih disiplin, dan lebih sulit dikalahkan. Sebuah timnas yang tidak hanya bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga berani mengambil inisiatif untuk mengendalikan pertandingan sejak menit pertama hingga peluit akhir berbunyi.